lagi, untuk pertemuan 12 kita lanjutkan untuk CRUD ya, menggunakan database. Kali ini kita akan mengerjakan database PHP untuk membuat sebuah buku tamu sederhana. Untuk materi saya ambil dari modul praktikum yang ada di Websticky. Kenapa saya ambil di sana? Supaya nanti teman-teman lebih mudah untuk mempelajarinya, dan apabila sudah mengerti yang di modul, teman-teman bisa improve secara mandiri dengan melihat source code yang ada di Google. Karena di sini saya akan menjelaskan untuk yang di modulnya saja, untuk supaya tidak memperpanjang video juga. Oke, kita langsung saja. Untuk yang pertama, seperti biasa, kita harus buat sebuah database dulu. Kalau di sini tetap menggunakan sintak PHP, teman-teman bisa menggunakan secara manual menggunakan SQL-Yoke atau langsung masuk ke PHP-MyAdmin. Supaya nggak bingung, jadi saya langsung praktekkan seperti di modul ya. Jadi yang pertama adalah silakan copy atau ketik ulang sintak di depan yang ada ini. Ini adalah koneksi dan pembuatan database. Oh, sorry, ini sudah ada database-nya. Teman-teman langsung silakan buat koneksi ke database tersebut. Kalau teman-teman belum buat database, dia akan seperti ini. Kita coba dulu ya. Kemudian kita simpan filenya dengan nama misalnya bukutamu.php. Kita simpan di htdocs. Oke, mari kita coba jalankan. Jangan lupa XAMPP-nya harus dinyalakan ya. Nah, kalau seperti ini errornya, ada tulisan unknown database tamu, berarti kita belum buat database tamu atau DB tamu, jadi kita buat dulu secara manual boleh, atau otomatis di sintak PHP-nya juga boleh. Jadi supaya lebih simple, kita buat di sini aja db underscore tamu. Oke, sekarang kita jalankan ini. Nah, artinya sudah terkoneksi karena kita tidak buat sintak untuk menampilkan koneksi berhasilnya. Kalau dia gagal aja, hanya tulisannya koneksi gagal. Oke, selanjutnya setelah membuat koneksi database, kita membuat sebuah tabel. Nah, ini untuk sintak membuat database ya. Tapi kalau mau yang simple, langsung buat di localhost. Sekarang kita buat tabelnya. Supaya cepat videonya, saya copy paste saja. Nah, di sini ada tabel. Ada database DB tamu, ini host, localhost, kemudian username, password, root, dan kosong. Selanjutnya ini pengecekan apakah koneksinya gagal atau berhasil. Nah, di sini ada sintak SQL create tabel buku tamu. Artinya kita membuat sebuah tabel dengan nama buku tamu dengan field yaitu ID dengan tipe data integer dan tidak boleh kosong, kemudian nama dengan tipe data varchar dengan jumlah 25 karakter, kemudian email varchar 50 karakter, URL varchar 100 karakter, komentar berupa teks. Jadi teks ini unlimited. Kemudian
ID menjadi primary key dari buku tamu tabel ini. Kemudian ketika berhasil dibuat tabel akan muncul tulisan tabel berhasil dibuat. Oke, kita simpan ini misalnya dengan nama tabel buku tamu.php. Sekarang kita jalankan tabel. Nah, tabel berhasil dibuat. Kita cek di sini. Nah, ini sudah ada ID, nama, email, URL, komentar. Tabel sudah ada. Selanjutnya, kita buat HTML-nya untuk tampilan kita menginput dan membuat tampilan isi buku tamu dan melihat buku tamu. Ini kita copy saja. Nah, ini sintak HTML-nya. Kemudian ada href buku tamu tulisannya, kemudian menu isi buku tamu. Dia akan mengarahkan nanti ke form tambah data.php. Nanti kita akan buat file tambah data. Kemudian lihat daftar komentar, dia akan melink ke file tampil data.php. Ini juga nanti kita akan buat filenya, jangan lupa. Oke, kita save dulu. Tampilan utama .php, kita simpan .php saja supaya tidak bingung, walaupun di situ sintaknya HTML. Coba jalankan. Tampilan utama. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ketika ini diklik dia masih error karena kita belum membuat sebuah halaman isi buku tamu dan daftar komentar. Nah, selanjutnya kita akan buat linknya. Nah, ini adalah sintak form untuk mengisi buku tamu. Kita copy saja. Tipenya juga HTML, tapi nanti kita simpan ke PHP saja. Mau simpan HTML juga nggak apa-apa. Kemudian nih title, membuat buku tamu. Di dalam body isi form pencatatan buku tamu. Silahkan masuk komentar Anda. Nah, action. Ini apa sih actionnya nanti? Ke proses tambah.php. Ini nanti kita akan buat. Kalau tadi, tambah data. Jadi ini nanti kita akan simpan dengan nama tambah data. Nanti proses tambah, kita akan buat sintak PHP-nya. Kemudian ada tabel. Nama, kemudian ada text field. Jumlahnya maksimal 50 dengan size-nya 50 juga. Email sama text field, URL juga, dan komentar, text area kita buat karena komentar. Kemudian ada button submit. Nah, kita save dengan nama yang ini, tambah data.php. Tambah data.php. Karena nanti ketika yang ini diklik isi buku tamu, dia akan mengarahkan ke sini. Oke, kita coba. Nah, ketika diklik dia akan mengarah ke form pencatatan buku tamu. Nah, ini ketika diisi, misalnya Christina, ini belum bisa berproses. Kenapa? Karena kita belum buat file proses tambahnya. Proses tambah dari PHP ini belum kita kerjakan. Gitu. Kita akan coba sekarang untuk
proses tambah datanya. Oke, di sini ada tipe HTML juga, tapi ada PHP di dalamnya, dalam bodinya. Kita cek if iset variable underscore post kirim itu adalah ketika button, kan tadi buttonnya namanya submitnya kirim. Mana ya? Nih, nama buttonnya adalah kirim, jadi ketika klik button itu, klik kirim itu dipencet, kemudian dia akan mengambil nama yang ada di ini form nama. Dia ini apa yang kita inputkan, dia akan mengambilnya, kemudian disimpan di variabel nama. Email juga diambil, kemudian disimpan di variabel email URL, dan komentar pun sama. Kemudian dia akan mengkoneksikan file koneksi.php. Koneksi.php itu yang buku tamu.php ya. Coba kita lihat tuh. Ya, ini. Berarti kita ganti. Karena saya sempat rubah, otomatis di sini bukan PHP tapi buku tamu.php. Nah, yang ini dia akan mengoneksikan ke sini koneksinya. Kalau misalnya teman-teman di sini buat namanya koneksi.php, tetap koneksi.php. Kemudian ada sintaks SQL, insert into buku tamu. Kita memasukkan data ke dalam tabel buku tamu, nama, email, URL, dan komentar, dengan value-nya dia mengambil nilainya, mengambil dari variabel ini. Tadi kan dia mengambil dari form nama, email, URL, komentar, kemudian disimpan di variabel. Nah, nilai dari formnya itu sudah disimpan di dalam variabel. Sekarang kita tinggal masukin ke dalam database value, variabel, nama, variabel email, URL, dan komentar. Kemudian ini untuk menyimpannya. Nah, ketika button sudah berhasil disimpan, dia akan muncul tulisan terima kasih, komentar Anda telah disimpan. Nah, dia akan kembali ke ini tampil data. Jadi kita ada form untuk menampilkan data, lihat daftar komentar. Sama halnya dengan yang ini. Tampil data kita belum buat. Oke, kita simpan dulu dengan nama, apa tadi namanya ya? Proses tambah.php. Proses tambah.php. Oke, kita coba ya. Cari dulu Christina@gmail.com, www.facebook.com. Halo. Nah, komentar Anda telah disimpan. Nah, ketika ini diklik masih error karena kita belum buat, tapi kita coba cek di database. Apakah sudah masuk? Nah, Christina sudah masuk, emailnya sudah masuk, URL sudah masuk, dan komentar sudah masuk. Nah, sekarang bagaimana kita menampilkan data yang ada di tabel? Kita lanjutkan. Nah, ini. Kita copy. Salah terus. Ini adalah form untuk tampil data.php. Membuat buku tamu, daftar komentar. Nah, ini kita ganti lagi, bukan koneksi.php, tapi buku tamu.php. Sesuaikan dengan yang koneksi ini ya, nama filenya. Kemudian kita tampilkan pasti select, bisa pakai select bintang kalau menampilkan semuanya, tapi di modul menyebutkan satu-satu, select nama, email, URL, komentar, from, buku tamu. Jangan lupa untuk memisahkan gunakan titik ya.
kemudian menampilkan hasilnya. Ini adalah untuk menampilkan hasil tabelnya, teman-teman bisa ganti untuk warna, ini CSS. Nah, untuk menampilnya kita menggunakan while di sini. While list namanya apa, kemudian dia mengambil data dari database itu. Kemudian ini untuk judulnya, kemudian ini link untuk menambah data. Jadi dia akan menambahkan data, bisa ada menu untuk menambahkan data. Oke, kita simpan dengan nama tampildata.php. Tampil data. Kita coba. Otomatis data yang ada di tabel akan muncul seperti ini. Ketika ini diklik buku tamu, dia akan kembali ke sini. Seperti itu. Nah, untuk pertemuan ke-12 sebenarnya singkat. Jadi kita bagaimana membuat sebuah buku tamu sederhana. Teman-teman bisa modifikasi ini dengan menambahkan tabel, atau menambahkan form, atau merubah warna dan tampilan menggunakan CSS. Oke, sekian untuk video. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan melalui WhatsApp. Terima kasih.